Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, pada sore hari ini kita sampai di dalam satu tema yang sebenarnya ini juga menjadi pencobaan tersendiri bagi hamba Tuhan. Bukan cuma bagi jemaat tapi bagi hamba Tuhan juga. Nah, kita berdoa minta pertolongan Tuhan sehingga hari ini ketika kita belajar firman ini setiap kita juga boleh diperbaharui oleh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih oleh karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih karena bahkan dalam hidup kami, Tuhan memperhatikan detil-detil bagian yang merupakan dosa yang seringkali kami ulangi. Dan bahkan mungkin kami sudah menganggap itu sebagai suatu kebiasaan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang membongkar seluruh keberadaan kami. Dan memberikan kepada kami pengudusan melalui setiap firman Allah yang diberitakan kepada kami. Kami berdoa kiranya Tuhan pimpin kami pada saat ini lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kami lagi kembali diperbaharui oleh kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dua bagian teks Alkitab. Dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan dari kitab Kejadian. Kita baca lebih dahulu 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca secara bergantian, saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian baca ayat-ayat yang genap. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Sekarang kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15, kemudian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Kejadian 2 ayat 15 kita baca sama-sama teks ini. 2 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kemudian Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita baca teks ini juga bersama-sama. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. 2 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka,
beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi teks pertama yang kita pelajari di dalam Tesalonika, ini adalah teguran Rasul Paulus kepada jemaat yang dimana ada jemaat yang tidak tertib hidup. Kalau kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-11. Ada orang yang tidak tertib hidup dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kalau Bapak Ibu perhatikan di situ kata tidak tertib di dalam bahasa Yunaninya itu ataktos yang berarti kemalasan. Dua Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-11. Di sini ada kata tidak tertib. Ini di dalam bahasa Yunaninya ataktos. Ataktos ini sama dengan kemalasan. Jadi tidak tertib itu sama dengan kemalasan. Dalam bahasa Inggris itu disorderly. Jadi disorderly ini adalah sesuatu yang menunjuk kepada order. Order yang dimana sudah ditetapkan Tuhan, tetapi kalau disorder berarti itu adalah tidak sesuai dengan order yang Tuhan Allah berikan. Nah, kemalasan juga di sini mengacu kepada sikap hati tidak bertanggung jawab. Juga ini sama dengan konsep hidup yang tidak disiplin. Orang yang seringkali mengabaikan tanggung jawabnya untuk bekerja. Dan dia seringkali tidak disiplin. Tentu dalam konteks ini kemalasan yang dibicarakan adalah masalah kerja. Tapi banyak sekali kemalasan-kemalasan yang lain yang bisa ada dalam kehidupan kita. Namun Alkitab itu mengategorikan dua macam pekerjaan yang kita sebut sebagai, ini dua macam pekerjaan ya. Dalam abad pertengahan itu mereka pakai istilah via activa dan via contemplativa. Via activa ini berkaitan dengan kerja yang bersifat non-gerejawi. Sedangkan via contemplativa itu berkaitan dengan kerja yang terkait dengan aspek-aspek gerejawi atau kita sebut sebagai perkara-perkara rohani. Tentu ini tidak berarti bahwa yang non-gerejawi ini tidak rohani. Tetapi perkara-perkara rohani ini dalam pengertian bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan gerejawi. Misalnya ini adalah doa, khotbah, apalagi pelayanan diakonia, koinonia, khotbah atau kita bisa sebut ini sebagai marturia, dan lain-lain. Nah, maka kalau saudara dan saya perhatikan kemalasan berkaitan dengan kerja, maka kerja ini harus dilihat dari kacamata ini. Via activa dan via contemplativa. Dan Tuhan bilang bahwa ini adalah pemberian Allah yang bersifat kudus dan bersifat rohani. Karena itu, ketika saudara dan saya masuk ke dalam kehidupan kita sebagai ciptaan setelah Allah cipta kita, kita punya tanggung jawab untuk mengerjakan dua hal ini. Persoalannya ketika kemalasan itu tiba, maka kemalasan akan selalu membuat saudara dan saya tidak mengerjakan dua hal ini secara seimbang. Via activa, saudara mungkin saja adalah orang-orang yang rajin bekerja di dalam dunia bisnis,
di dalam pekerjaan kita sebagai guru, dokter, dan lain-lain. Mungkin kita rajin di sana. Atau kita juga menjadi ibu rumah tangga yang dimana kita rajin mengurus rumah tangga kita. Tetapi bisa jadi saudara dan saya di dalam via kontemplativa tidak mengerjakan itu. Kita menjadi orang yang begitu amat lemah dan sangat-sangat sukar untuk memiliki waktu, komitmen, berdoa. Menjadi saksi Kristus, memberitakan firman, persekutuan, dan lain-lain. Kita bisa sangat sekali bisa jatuh ke dalam konteks ini. Atau sebaliknya, di dalam kontemplativa kita begitu kuat tapi aktivanya kita lemah. Seorang yang rajin berdoa, seorang yang rajin memberitakan firman. Tetapi ternyata di dalam pekerjaan rumah tangga atau di dalam pekerjaan dia di kantor dan lain-lain menjadi orang yang paling malas. Sehingga di dalam Tesalonika yang dikritik oleh Rasul Paulus adalah orang ini adalah orang yang aktif di dalam via kontemplativa. Tetapi masalah via aktiva enggak. Ini yang terjadi di dalam Tesalonika. Dan mengapa itu bisa terjadi? Konteks macam apakah yang menyebabkan Paulus menegur jemaat yang demikian? Dan saudara akan lihat bahwa jemaat yang seperti ini bahkan diberikan disiplin oleh gereja. Itu dinyatakan oleh Rasul sendiri. Kenapa terjadi kemalasan yang menekankan aspek kontemplativa tapi aktiva tidak? Kalau kita lihat di dalam teks kita, di situ dikatakan bahwa ada dua argumentasi yang kita bisa temukan menjadi penyebab kemalasan. Yang pertama, kita bisa bandingkan di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama. Kita bisa lihat di situ, Paulus berbicara kepada jemaat Tuhan tentang apa yang harus dikerjakan, namun juga terkait dengan kedatangan Tuhan akan ada hal yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan itu. Nah, ini saya nggak baca seluruh teksnya, tapi nanti kalau Bapak Ibu sempat baca teks pasal di dalam 1 Tesalonika dan kemudian baca juga di dalam teks-teks pasal 2 Tesalonika. Nah, kalau kita baca di dalam perbandingan misalnya ya, kita lihat sebentar di dalam Tesalonika. Kita ketemu ada pergumulan yang dicatat oleh Rasul Paulus di situ tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang pemalas karena apa? Karena mereka punya salah pengertian terhadap konteks kedatangan kedua dari Yesus Kristus. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan dalam 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika ya. Ya. Gereja ada di sini bukan? Ini kita bilang ini perjanjian baru ya. Nah, gereja pada zaman Rasul Paulus khususnya dalam Tesalonika, mereka menantikan Yesus itu kapan datang kedua kali. Mereka mendengar adanya guru palsu yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang. Ini guru palsu yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang. Tapi ternyata di dalam kalimat daripada Rasul Paulus, Paulus tidak pernah mengatakan bahwa Yesus sudah datang. Tetapi orang-orang yang disebut sebagai guru palsu mengatakan Yesus sudah datang. Karena itu, kalau Yesus sudah datang, maka apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan adalah via kontemplativa. Ya, via kontemplativa. Tinggalkan pekerjaanmu. Jangan engkau bekerja dalam arti via aktiva. Kalau engkau seorang pebisnis, tinggalkan bisnismu. Kalau engkau seorang guru, tinggalkan pekerjaanmu sebagai guru. Lalu apa kerjaan kita? Karena Yesus sudah datang, atau Yesus akan datang segera saat ini datang, maka mereka memilih untuk hidup berdoa saja, baca Alkitab saja, dan bagaimana hari-hari hidup mereka. Selanjutnya mereka hanya berpikir bahwa Kristus akan datang, sudah datang, seperti daripada pemikiran dari guru-guru palsu itu. Jadi kalau begitu kita nggak usah kerja yang lain, pokoknya tunggu Tuhan Yesus datang saja.
Nah ini kalau Bapak Ibu ingat pernah ada ajaran sesat di Bandung. Pernah dengar tidak? Di mana mereka iming-iming dengan satu nubuatan yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang atau segera akan datang dan dikasih tahu tanggalnya, waktunya. Lalu mereka rame-rame tinggalkan semua pekerjaannya lalu mereka ke Bandung. Sampai di Bandung Tuhan Yesus datang nggak? Nggak datang. Terjadilah pembubaran. Ini yang disebut dengan nanti revisi kedatangan Yesus. Jadi revisi terus begitu kan ya. Nah orang-orang ini sangat mungkin kenapa mereka begitu malas bekerja karena mereka dipengaruhi oleh ajaran sesat yang sedemikian. Tetapi walaupun demikian kita tahu bahwa ini tidak memiliki hubungan langsung dengan pasal yang ketiga. Ada penafsir yang mengatakan bahwa sangat mungkin ini tidak memiliki hubungan langsung dengan masalah kemalasan. Walaupun ada yang mengatakan ini menjadi penyebab kenapa terjadi kemalasan. Tapi saya pikir ada satu hal yang lain yang seringkali menjadi motif kemalasan yang mungkin saja itu dialami oleh kita di zaman ini. Kemalasan yang terjadi adalah pertama, orang-orang ini adalah orang-orang yang suka memanfaatkan atau mengeksploitasi kemurahan hati jemaat yang lebih kaya untuk kepentingan pribadi mereka. Ini berbahaya. Kenapa mereka malas? Kenapa mereka tidak disiplin? Kenapa mereka tidak bertanggung jawab? Ini yang bagi saya menjadi persoalan besar, yaitu mengeksploitasi. Atau memanfaatkan kemurahan hati jemaat yang lebih kaya untuk kepentingan pribadi. Mereka miskin, ya, ada yang miskin, tetapi ada juga yang bukan karena kemiskinan, tetapi memang terbiasa untuk memanfaatkan, mengeksploitasi kemurahan hati orang-orang yang ada di dalam jemaat. Tentu mereka mungkin ada kesukaran-kesukaran tertentu lalu mereka minta bantuan kepada jemaat itu. Tetapi satu kali minta bantuan malah keenakan. Terus-menerus minta bantuan dan akhirnya menggantungkan kehidupannya kepada jemaat yang disebut sebagai jemaat kaya itu. Dan jemaat yang kaya ini pun tersiksa akhirnya. Sehingga kalau kita perhatikan orang-orang yang sedemikian adalah orang-orang yang bagi saya mentalitas ini bukan hanya dalam urusan kita dengan jemaat yang kaya, jemaat yang miskin dengan jemaat yang kaya. Tetapi ini urusan mengenai mentalitas yang ada pada diri kita bahkan dalam relasi anak dan orang tua. Anak dan orang tua itu bahkan memanfaatkan atau mengeksploitasi orang tuanya. Semua apa yang menjadi harta milik orang tuanya sangat mungkin dieksploitasi untuk kepentingan. Ada anak yang tahu papa punya warisan, papa punya pekerjaan, kekayaan begitu banyak. Lantas dia ongkang-ongkang kaki. Dia pikir semua ada, papa mama sediakan buat saya. Jadi apa yang dia lakukan? Biarkan saja, toh semuanya tersedia. Semuanya tersedia. Nah, hal yang demikian saudara dan saya bisa temukan bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berkeluarga. Saudara bisa memupuk kecenderungan kemalasan pada diri anak-anak kita dengan cara didik kita juga. Selain memang anak ini tadi saya katakan bahwa dia suka mengeksploitasi atau memanfaatkan apa yang dimiliki oleh orang tua bagi kepentingannya. Di sisi lain, orang tua juga sangat mungkin mendidik anak itu dengan cara yang malas. Kalau mau cuci piring, Mbak, tolong cuci piring, Mbak. Semua mau dilayani. Habis itu mau bersihkan tempat tidur, habis bangun tidur. Mbak, tolong Mbak, bersihkan tempat tidur. Padahal dia bisa kerja. Tapi kita seringkali membiarkan itu terjadi. Besok-besok nggak ada mbak, siapa yang dia perintah? Papa mama. Ma, nggak ada ini, nggak ada itu. Tolong ma. Kesannya tolong. Tapi sebenarnya itu adalah bagian daripada karakter kemalasan. Tapi sadar atau tidak, ini yang saya sebut dengan mentalitas kemalasan yang dikritik oleh Rasul Paulus. Dan itu tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Kalau itu ada di dalam proses pendidikan kita, kita harus bertobat. Orang tua bertobat, anak juga bertobat.
Karena sekali lagi ini kita tidak imun ya terhadap konsep yang demikian. Kedua, orang yang melakukan kemalasan, kenapa dia berhenti bekerja, dia tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin. Yang kedua adalah dia suka menggunakan waktu luangnya untuk mencampuri urusan orang lain. Menggunakan waktu luang untuk mencampuri urusan orang lain. Kalau kita baca di dalam Tesalonika, mari kita lihat sebentar dalam teks ini. Di situ dikatakan bahwa ayat yang ke-11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib, malas hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan kemudian kalau saudara dan saya baca sampai seterusnya, di situ juga dikatakan bahwa dia suka mengurusi urusan orang lain. Kalau kita bandingkan dengan tulisan Rasul Paulus di Timotius, dikatakan di dalam Timotius Rasul Paulus bilang orang ini suka pergi dari rumah ke rumah. Entah dia ketemu temannya, suka ngegosip. Gosip. Jadi dia pakai waktu luangnya bukan untuk bekerja, tapi ini adalah kecenderungan gosip. Itu yang menyebabkan dia tidak bisa lagi bekerja yang lain. Dia tidak bisa lagi optimal, maksimal. Tidak bertanggung jawab, tidak disiplin. Karena konsentrasinya dia, orientasinya dia bukan kepada kerja. Tetapi sibuk urusin orang lain punya kepentingan. Orang lain punya urusan. Sampai kalau kita pakai istilah isi perutnya orang lain pun dia ngomongin. Gak ada yang dia omongin yang lain selain daripada ngomongin orang lain. Nah, bagi orang-orang yang demikian, Rasul Paulus berkata, kalau itu ditemukan di dalam gereja. Nah ini kan biasa tim penggembalaan harus punya kepekaan seperti ini ya. Nah Rasul Paulus bilang, kalau ada ditemukan dalam gereja, maka orang itu harus dikucilkan. Ini gak main-main ini. Dosa ini adalah dosa yang serius. Dosa malas ya. Apa yang harus dilakukan oleh gereja ketika saudara menemukan orang malas yang demikian? Maka gereja harus melakukan apa yang disebut dengan tindakan mengucilkan. Saudara tidak boleh bergaul dengan orang itu. Ini ngeri saudara. Ini sudah sama hampir mirip dengan dosa seksual. Hanya dosa seksual itu tindakannya akan lebih ekstrim lagi. Tapi kalau sudah ada mentalitas seperti ini dan mempengaruhi komunitas, persoalannya ini adalah pekerjaan yang dia lakukan terus-menerus di dalam jemaat dan ini merusak komunitas. Kenapa harus dikucilkan? Karena merusak komunitas. Kalau sudah sampai ke titik ini saudara ingat, saudara harus kucilkan dia. Tidak boleh bergaul dengan dia. Kenapa dikucilkan? Kenapa dikucilkan? Karena dosa ini adalah dosa yang menular. Dosa yang menular, kita itu bisa menularkan perkara-perkara yang baik bagi orang lain. Tetapi seringkali dosa, kekuatannya dan kecepatan dia itu menular jauh lebih tinggi daripada hal-hal yang baik. Maka untuk mematikan dan menghentikan dosa kemalasan dalam konteks berjemaat yang sudah sampai merusak komunitas, maka dia harus dikucilkan. Tapi bedanya saudara dengan orang yang bebal sekali, yang sudah tidak bisa ditegur lagi sampai harus diserahkan kepada iblis kata Rasul Paulus. Bedanya sama orang yang dikucilkan ini, dosa malas ini adalah dia diperlakukan sebagai saudara. Perlakukanlah dia sebagai saudara. Yang berarti bahwa dia tidak dianggap sebagai bukan umat Allah. Kalau sudah sampai kepada titik serahkan kepada iblis, itu berarti orang itu sudah dianggap sebagai bukan umat Allah. Sampai satu waktu Allah sendiri yang pertobatkan dia, baru terbuktilah dia umat Tuhan. Kalau tidak dipertobatkan oleh Tuhan, berarti dia binasa. Nah itu bedanya saja.
Tapi saudara, itu berarti di hadapan Tuhan, dosa kemalasan adalah dosa yang begitu amat serius. Kalau saudara tidak mengerjakan via aktiva, ini dosa besar saudara. Kadang kita bilang via kontemplativa saja ketika kita tidak datang doa, ketika kita tidak datang persekutuan, ketika kita tidak belajar firman, tidak memberitakan firman. Nah itu dosa besar. Lalu via aktiva, kalau saudara nggak bertanggung jawab di dalam via aktiva, nggak apa-apanya itu lebih ringan daripada via kontemplativa. Salah saudara. Dua-duanya ketika saudara dan saya berdosa di dalam dua hal ini, maka Allah menghukum saudara dan saya. Karena pelanggaran terhadap via aktiva dan kontemplativa adalah pelanggaran kepada kekudusan Allah sendiri. Kenapa bisa begitu? Mari kita kembali kepada kitab Kejadian. Kita mulai dengan karakter Allah, kerja dalam penciptaan. Bagaimana saudara dan saya bebas daripada dosa kemalasan ini saudara? Saudara dan saya harus kembali kepada kerja di dalam konteks penciptaan. Yang pertama saudara dan saya belajar dalam konteks penciptaan adalah Allah yang bekerja. Sejak Kejadian pasal yang pertama sampai dengan kalimat Yesus Kristus di dalam Yohanes, Yesus berkata bahwa Bapa bekerja sampai sekarang. Yang berarti karakteristik daripada Allah adalah Allah itu pekerja. Allah bukan pemalas. Allah benci orang pemalas. Karena itu saudara dan saya lihat bahwa Allah adalah Allah yang bekerja dari Kejadian 1 ayat 1. Dia sudah menciptakan segala sesuatu. Maka karakter Allah yang bekerja ini diturunkan kepada manusia. Yang dicipta sebagai image of God. Kedua, kenapa kerja itu kalau saudara tidak lakukan baik dalam via kontemplativa maupun via aktiva itu serius? Karena kerja adalah bagian daripada eternal decree. Sekali lagi ini sesuatu yang sangat serius. Kerja adalah bagian dari eternal decree. Ketetapan kekal Allah. Kalau saudara ingat kata vocation, itu dari bahasa Latin vocatio. Vocatio. Ini ya panggilan ya. Seringkali kan kita bilang kerjakan panggilan kita kan ya. Ini dalam bahasa Latinnya itu vocatio. Makanya bahasa Inggris terjemahkan vocation. Begitu. Dari bahasa Latin vocatio yang berarti panggilan Allah. Panggilan Allah bagi manusia adalah untuk bekerja, menyerupai Allah. Menyerupai Allah. Sehingga sekali lagi kemalasan itu berarti melawan langsung Allah sebagai pencipta kerja dan melawan langsung Allah yang berkehendak manusia untuk bekerja. Ini perlawanan langsung kepada Allah. Seorang penulis Paul Stephen itu dia bilang begini. Kerja itu adalah bagian daripada dignity. Dignity ciptaan yaitu manusia. Sehingga ketika seseorang itu malas, berarti dia melawan dignity-nya dia. Wah ini sesuatu yang serius. Bapak Ibu bisa bicara ini kepada diri sendiri dan kepada anak-anak. Kita boleh sampaikan kepada anak-anak kenapa saudara tidak boleh malas. Tidak boleh tidak bertanggung jawab, tidak boleh tidak disiplin. Kenapa saudara? Karena ini sesuatu yang serius. Nah, kenapa ini adalah bagian daripada dignity-nya kita? 3 ya. Kerja adalah bagian dari dignity manusia. Sekarang kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Di situ ada kalimat Allah menempatkan manusia
untuk mengusahakannya. Nah, kita lihat kata menempatkan. Kejadian 2 ayat 15. Ada kata menempatkan. Kata menempatkan ini dalam kitab Kejadian, bahasa Ibraninya itu adalah nuah. Atau kita kenal dengan nama nabi yang cukup terkenal, Nuh. Nuah. Begitu ya. Bahasa Ibraninya. Nah, kata nuah itu berarti, ya, berarti dalam bahasa Inggrisnya itu to rest atau to set at rest, ya. To set at rest. Nah, kalau dengan demikian saudara, maka tujuan Allah menempatkan manusia di Taman Eden adalah untuk menikmati dia, menikmati rest. Dan di dalam rest itu ada via kontemplativa. Di mana di situ umat Allah bersekutu dengan Allah, beribadah kepada Allah, menikmati firman, menikmati doa dengan Allah, walaupun bentuk dia berdoa tidak seperti kita hari ini. Tetapi komunikasi antara Allah dan manusia. Sehingga makna penempatan manusia di tengah-tengah Taman Eden, saudara harus ingat bahwa ini, urusan ini dibicarakan. Kenapa? Karena ada kata nuah di situ. Tapi di sisi yang lain kata untuk mengusahakan. Untuk mengusahakan, ini berbicara mengenai bekerja, to serve. Dan di dalam konteks Alkitab, via aktiva, to serve adalah sesuatu yang Allah inginkan untuk manusia kerjakan. Jadi saudara bisa bayangkan ya, dia tempatkan via kontemplativa dengan kata nuah, dan juga kata mengusahakan to serve via aktiva itu bersama-sama. Berbarengan di ayat yang sama. Kenapa berbarengan di ayat yang sama? Untuk menunjukkan bahwa salah satunya nggak ada lebih penting daripada yang lain. Tapi dua-duanya datang daripada Tuhan. Maka dua-duanya harus dikerjakan oleh manusia. Nah, jika demikian maka saudara dan saya bisa berjumpa bahwa kemalasan adalah hal yang begitu serius di hadapan Tuhan. Suatu hal yang merupakan kebencian Allah, kejijikan Allah kepada kemalasan. Nah, di sisi yang lain saudara dan saya kembali lagi kepada konteks Tesalonika tadi. Mengenai aspek kemalasan. Paulus bicara bahwa obat terhadap kemalasan, bagaimana kita itu bebas daripada kemalasan, adalah saudara dan saya melakukan kembali apa yang Allah kerjakan. Di dalam kitab Kejadian. Yang Allah berikan kepada kita sebagai dignity-nya kita. Jadi apa obatnya? 2. Ora et labora. Dia nggak cuma bilang labora saja. Tapi dia bicara apa? Ora et labora. Memang istilah ora et labora ini muncul sekitar kira-kira abad pertengahan atau lebih awal dari abad pertengahan. Istilah itu di antara para imam Katolik. Ketika kita gereja belum pisah ya, Protestan maupun Katolik. Namun konsep ora et labora ini didapat dari mana? Dari ini, teks ini. 2 Tesalonika pasal 3. Begitu. Jadi Bapak Ibu jangan pikir ora et labora ciptaan daripada gereja. Enggak, itu kesimpulan daripada apa yang dikatakan dalam Alkitab. Ya, jadi dengan begini saudara dan saya melihat bahwa di mana ada orang yang tidak bertanggung jawab, di mana ada orang yang tidak disiplin, ketika dia tidak mengerjakan tugas yang telah Allah berikan, dia lawan habis ini. Itu sebabnya kenapa Paulus serius dan Paulus katakan dia harus dikucilkan. Tidak boleh main-main. Harus dikucilkan. Jadi mari kita coba lihat, kita evaluasi lah ya Bapak Ibu ya. Coba mulai list. Kalau sebagai kepala keluarga mana yang gak bertanggung jawab? Sebagai istri mana yang gak bertanggung jawab? Bagian mana tidak disiplin? Bukan karena kita gak tahu job desk-nya. Seringkali job desk itu sudah ada di otak.
Tapi begitu kita lelah sekali ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau pulang kerja capek ya. Apalagi kalau studi, tambah studi ya, paper banyak. Wah pusing kita gitu kan ya. Mau bangun pagi susah, melayani susah dan seterusnya. Nah coba Bapak Ibu list di sini. Sebagai guru sekolah minggu, coba cek. Di bagian mana saya tidak kerjakan tugas saya. Sebagai vikaris, sebagai pendeta, di bagian mana saya tidak disiplin. Ini harus jujur di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kalau kita lakukan ini berbahaya besar ini. Hukuman Tuhan gak main-main. Kekudusan Tuhan yang dipertaruhkan. Ini semua dipertaruhkan saudara. Dan itu membuat saudara dan saya tidak main-main kepada setiap tanggung jawab yang Allah percayakan kepada kita. Entah saudara mau dalam via aktiva ataupun via kontemplativa. Ketika Allah beri itu kepada saudara, saudara ingat Allah kerja. Di mana titik bagian di dalam alam semesta ini yang Allah berhenti bekerja? Gak ada saudara. Seluruh jalannya alam semesta sampai dengan saat ini membuktikan bahwa dia terus bekerja. Kalau sedetik saja dia berhenti bekerja, langsung ambruk semua alam semesta. Jika Allah sedemikian bertanggung jawabnya, jika Allah sedemikian disiplinnya sampai kalau kita mau bilang ya, manusia sudah jatuh dalam dosa dan alam semesta sudah dikutuk oleh Allah, pun kita masih bisa menemukan keteraturan di dalam alam semesta. Dan itu membuktikan bahwa dia tidak pernah sedetik pun tidak disiplin. Dia selalu disiplin. Coba pikir-pikir baik-baik. Siapa yang suka sering datang terlambat ibadah? Nah ini juga salah satu koreksi nih ya. Pikir dulu. Kenapa saya seringkali tidak datang ibadah tepat waktu? Kalau insidentil misalnya ban pecah ya lain hal ya. Tapi kalau itu sudah menjadi habit, coba cek baik-baik ini. Kalau penata layan seringkali begitu, mungkin yang koordinator sudah mulai pikir. Perlu diperingatkan. Apa perlu dia dilanjutkan? Kalau tidak dikasih SP supaya dia kembali kepada tanggung jawab yang benar. Nah ini adalah hal-hal yang saudara dan saya perlu pikirkan. Karena kita nggak cuma ngomong kemalasan dalam arti konseptual kan ya. Tapi kita ngomong secara aktual dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Tapi ini juga nanti kalau Bapak Ibu lihat ya. Hamba Tuhan juga kalau malas itu dikasih SP sama Pak Tom begitu ya. Jadi bukan cuma jemaat loh Bapak Ibu. Itu juga dikasih SP loh. Jadi itu berarti saudara lihat bahwa gereja kita adalah gereja yang cukup memperhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia tidak saja menuntut kepada jemaat. Tetapi hamba Tuhan menjadi orang yang pertama kali dituntut. Sehingga kalau hamba Tuhan pemalas, dia tidak boleh layak di dalam melayani Tuhan. Nah ini adalah hal yang saudara dan saya belajar. Nah bagaimana saudara dan saya bisa mengatasi ini ya. Kita lihat kepada Paulus punya kalimat. Ataktos ini diselesaikan dengan saya kira 3 hal. Berdoa atau ora. Ini kita bicara mengenai via kontemplativa. Lalu bekerja atau labora. Ini via aktiva. Dan yang terakhir ini disiplin bagi orang yang malas. Ini cara mengatasi dosa kemalasan. Supaya ini ditiadakan maka lakukan 3 hal itu. Menurut pemikiran daripada Rasul Paulus di dalam teks kita. Nah kalau kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya. Misalnya di dalam ayat 1. 2 Tesalonika 3 ayat yang 1. Di situ dia buka dengan kalimat berdoalah untuk kami. Ora. Dia mulai dengan ora. Kenapa? Karena di dalam pemberitaan Injil. Rasul Paulus dan juga para hamba Tuhan sangat membutuhkan dukungan doa. Dan orang-orang yang suka pergi ke rumah-rumah untuk menggosip atau suka menggunakan waktu luang dan mengurus urusan orang lain, berhenti dan lakukan tugas ini. Gunakan waktu luangmu untuk apa? Berdoa. Objek doanya jelas.
Yaitu untuk para hamba Tuhan dan untuk Injil yang mereka beritakan. Supaya terjadi kemajuan Injil, ada kemuliaan pemberitaan Injil di sana. Dan kemudian terlepas daripada para pengacau dan orang jahat, yang berarti bahwa ini berbicara mengenai suatu perkembangan pemberitaan Injil yang lebih luas daripada apa yang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Paulus itu menginginkan semua dunia ini, seluruh dunia ini mengenal Injil. Karena itu sekali lagi, Paulus tidak boleh sendiri berdoa. Para hamba Tuhan gak bisa sendirian berdoa. Mereka butuh dukungan doa daripada jemaat. Karena itu berhenti malas dan ganti kemalasan itu. Kadang-kadang kan kita bingung ya. Waktu luang biasa sudah suka gosip. Sekarang gimana nih waktu luang yang ada diganti gosipnya dengan yang lain. Harus ada penggantinya. Kalau nggak ada penggantinya nanti bingung saudara. Maka apa yang diganti di situ? Berdoa. Berdoa, pakai waktu luang untuk itu. Lalu apa dasar doa? Rasul Paulus bicara bahwa ini adalah sesuatu yang sangat indah. Tuhan adalah setia. Kenapa Paulus berbicara mengenai Tuhan adalah setia? Dia mengingatkan jemaat mengenai pekerjaan Allah di dalam pemberitaan Injil. Allah itu bekerja, dia setia. Dia pelihara iman jemaat dan dia mampukan jemaat untuk setia dalam iman melalui berita firman yang diberitakan oleh para hamba Tuhan. Dan ketika itu terjadi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa itu membuktikan kesetiaan Allah. Dan pada saat yang sama kesetiaan Allah membuktikan bahwa dia adalah Allah yang terus aktif bekerja. Menopang, bukan saja alam semesta. Bukan saja iman orang percaya. Tetapi juga pemberitaan Injil itu sendiri. Jadi sesuatu yang agung sekali. Rasul Paulus itu bagaimana dia mengaitkannya? Urusan bekerja dengan urusan berdoa. Lalu mengaitkan itu dengan hidup orang yang pemalas itu supaya diubahkan menjadi orang yang rajin. Dengan mengingat kepada siapa? Ingat Tuhanmu. Tuhanmu adalah Tuhan yang setia. Menopang segala sesuatu. Dan karena itu orang yang berdoa ada orang yang harus taat dan setia. Apa yang kita doakan yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan di sini ya. Maka saudara di sini dituntut untuk taat. Kalau ini taat, berarti kemalasan ini harus dibuang. Karena kita sudah mengerti konsep. Kalau kita mengerti konsep Allah itu bekerja, Allah itu setia menopang segala sesuatu termasuk pemberitaan Injil, termasuk iman daripada gereja Tuhan, maka orang percaya ketika berdoa berdasarkan kesetiaan Tuhan berarti dia harus taat. Dan ketika dia taat sekali lagi tuntutan Tuhan, tinggalkan kemalasan. Kalau engkau sudah mengerti kehendak Tuhan, kalau engkau sudah mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan, kenapa masih melawan? Kira-kira begitu kalau kita parafrase. Sehingga Rasul Paulus sekali lagi menuntut umat Tuhan untuk tanggung jawab di dalam doa mereka dengan taat kepada Allah dan firman yang sudah mereka mengerti. Kemudian bekerja. Di sini Rasul Paulus bilang orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Wah Bapak Ibu ini kalau kayak begini Bapak Ibu coba terapkan dalam rumah tangga. Satu kali Stefani malas sekali kerjakan tugas-tugas sekolah dia. Kan tanggung jawab dia itu kan setiap anak punya usia berbeda dan tanggung jawab berbeda. Saya percaya Bapak Ibu sudah menerapkan itu. Tanggung jawab dia adalah belajar menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh sekolah. Tidak mau dia. Saya bilang oke, kalau tidak mau Alkitab bilang. Anak-anak yang tidak bekerja, anak-anak yang malas bekerja, yang hanya mau menerima biaya dari orang tua untuk studinya, tapi tidak mau bertanggung jawab, Tuhan bilang tidak boleh makan. Langsung stres dia. Mama, Stefani mau makan mama. Kalau mau makan bereskan tanggung jawabmu. Sama mama gak main-main. Kalau biasa gitu di lobi lewat papanya. Pak. Supaya terjadi pengurangan hukuman begitu kan ya. Ini anak-anak punya kelicikan ini luar biasa. Ya kayak begitulah Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu juga sudah alami begitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu coba terapkan dalam kehidupan berumah tangga, itu sesuatu yang unik sekali. Saya waktu dengar Pak Tong khotbah tentang teks ini, saya ngeri. Kenapa waktu saya dengar Pak Tong khotbah saya ngeri? Pak Tong sampai bilang gini, istri-istri, kalau hanya mau terima uang dari nafkah hidup daripada suami, dan tidak bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya sebagai istri penolong bagi suami, dia tidak boleh makan. Bukan cuma tidak boleh makan saudara, itu Pak Tong punya kalimat lanjutan tuh panjang dan wah itu nyelkit ya. Saya bilang aduh Tuhan,
Ini berbahaya besar ini. Kalimat ini ya. Ini sesuatu yang benar-benar kita sebagai istri mengerti. Tapi sebaliknya suami juga begitu. Kalau saudara dengar Pak Tong khotbah itu benar-benar dia tusuk betul. Jadi hal ini membuat engkau dan saya mengerti bahwa hal bekerja adalah hal yang penting. Kenapa? Karena melaluinya Allah memelihara hidup kita dan Allah memberikan penopangannya melalui pekerjaan itu. Nah, bekerja saudara via aktiva di sini. Orang ini adalah orang yang harus dilatih di dalam tanggung jawab dia dan kemudian di dalam disiplinnya dalam mengerjakan tugas-tugas yang Allah berikan. Ini masalah via aktiva ya. Kemudian di sini kita bicara mengenai disiplin gerejawi ya. Mulai daripada mengucilkan dan tidak makan dan seterusnya. Ya, ini ya. Melatih tanggung jawab, melatih disiplin. Ini adalah bagian daripada orang yang harus bekerja, yang katanya berdoa tadi harus taat. Orang yang berdoa harus taat sama firman, sama Allah yang sudah memberikan ketetapan. Maka itu nampak dalam via aktiva mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, masalah tanggung jawab dan disiplin. Ingat tentang Markus. Bapak Ibu ingat Markus ya. Dalam perjalanan misi pertama, Paulus dan Barnabas, lalu Markus ikut bukan? Di tengah perjalanan apa yang terjadi? Paulus suruh pulang. Tidak boleh lagi ikut di dalam perjalanan, bukan Paulus suruh pulang, dia yang pulang begitu. Tapi kemudian Paulus di dalam perjalanan misi yang kedua tidak mau ajak lagi Markus. Markus yang pulang, saya revisi kalimat ini. Markus yang pulang. Dia tinggalkan perjalanan misi yang pertama itu di tengah jalan. Jadi Paulus dan Barnabas yang menyelesaikannya. Pas perjalanan misi kedua, Barnabas mau bawa lagi. Paulus bilang tidak. Kenapa saudara? Itu pertikaian antara dua sahabat, itu sengit. Urusan pelayanan. Ada yang bilang begini, Paulus itu orang yang disiplin bekerja. Tanggung jawab dalam pelayanan. Jadi kalau dia sudah kasih job desk, tidak dikerjakan oleh Markus. Apalagi Markus ini orang yang masih muda, labil ya. Main tinggalkan pelayanan di tengah jalan. Wah, bikin naik pitam. Maka Paulus bilang dengan keras tidak. Tapi Barnabas namanya hati lembut ya. Dia benar-benar ingin mengayomi Markus. Tapi Markus sekian waktu lamanya tidak bersama-sama dengan Paulus. Posisi Markus digantikan oleh siapa? Silas. Digantikan oleh Silas. Dalam sekian kali perjalanan misi Rasul Paulus, Silas Timotius berperan penting. Kapan Paulus itu mengakui Markus? Dalam satu suratnya, Paulus bilang begini, bawa ke sini Markus. Bagiku pelayanan Markus itu penting. Tapi setelah kapan? Setelah Markus dibentuk, digembleng habis-habisan di bawah pimpinan dari Barnabas. Lalu Markus menjadi penulis dari Injil Markus. Tapi dia digembleng dalam urusan apa saudara? Ini. Kalau dia tidak ditegur sama Rasul Paulus dengan keras, dia akan terus dengan kemalasan dia. Tapi karena syukur ada pemimpin seperti Rasul Paulus yang begitu tegas, tidak boleh masuk dalam pelayanan. Sampai kapan? Sampai dia dibereskan urusan tanggung jawab dan disiplin dalam pelayanan. Setelah itu Paulus bilang, bawa sini. Pelayanan Markus itu berguna bagiku. Dan seorang yang disiplin dan bertanggung jawab, ingat Tuhan pakai dia lebih dari apa yang dia pikirkan. Setiap orang pemalas, saudara yakin Tuhan tidak akan pakai dia. Sekalipun dia punya kapasitas, dia punya kepintaran dan seterusnya, tapi dia tidak akan dipakai Tuhan. Sampai kapan? Sampai dia bertobat. Tinggalkan kemalasan. Nah, ini adalah hal yang saudara dan saya belajar bagaimana Tuhan Allah memimpin kita. Dan disiplin yang tadi saya sudah katakan adalah salah satu cara untuk membawa dia kembali kepada pertobatan yang sejati. Maka hari ini saya selesai sampai di sini. Berharap kita bersama-sama sebagai hamba Tuhan maupun jemaat kita belajar untuk disiplin, untuk bertanggung jawab dalam via aktiva maupun via kontemplativa. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan di sini? Silakan.
Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Ya, sebenarnya ini kena di saya juga, tapi saya juga ini ya, ketika mendisiplinkan anak-anak, membuat anak-anak bertanggung jawab gitu akan tugas-tugas rumah tangga gitu ya. Nah ini maksudnya kan kalau saya berharap mereka nanti suatu saat kelak lebih mandiri gitu. Saya memang selalu berusaha supaya misalnya ya yang realnya itu supaya anak-anak belajar mencuci minimal pakaian dalamnya sendiri gitu ketika dia sudah SMP atau SMA gitu, mencuci piring gitu ya. Nah tempat tidurnya, nah hal-hal yang kayak gini juga bagi mereka mungkin karena mereka hidup nyaman, ada mbak gitu kan. Nah sulit gitu untuk mendidik mereka seperti ini. Dan lama-lama gitu ya saya dikata-katain, Mami ini ngapain sih, ini mah gampang, belajar begini gampang, yang sulit itu menghafal, tahu nggak? Mami ngerti nggak gitu ya? Banyak banget jawabannya kalau udah ini. Lama-lama saya juga malas gitu Bu mendidik mereka. Terserah lah ya, nanti kau menangis kau keluar dari rumah ini baru kau kapok gitu. Dan itu memang Angel ngaku gitu waktu kami antar dia kuliah gitu. Dia nangis karena dia nggak tahu cara mencuci baju, dia nggak tahu cara menyalakan mesin cuci. Padahal udah ada, itu kan kakak kan tahu bahasa Inggris, tinggal pencet-pencet gitu. Masa Mami ajarin dong, dia udah panik, dia udah takut mesinnya rusak gitu karena itu mesin ini kan umum gitu. Nah kapok, saya sengaja rasain loh, nggak usah cuci bajumu biar kayak gitu aja kau terus nggak bersih gitu. Nanti terus dia nangis gitu. Dan saya juga ingatin lagi sama Marvel supaya dia nggak melakukan hal yang sama. Tapi sulit gitu Bu, lama-lama saya nyerah. Malas gitu, terserahlah gitu. Ini gimana ya Bu ya? Jadinya balik ke saya juga gitu Bu. Terakhir saya juga yang disalahin Bu. Karena saya yang malas ngajar katanya Bu. Aduh, tolong. Ya ini memang pergumulan yang saya kira pergumulan daripada semua orang tua ya. Mungkin ini salah satu yang diceritakan Ibu Vera, tapi pasti Bapak Ibu yang lain juga punya sama ternyata, kata Oma, sama ternyata. Jadi ini Oma sudah beda generasi dengan kita ya. Ya, tapi Oma mengakui hal yang sama. Nah, salah satu yang saya rasa menjadi cara Tuhan untuk menolong kita juga dan menolong anak kita adalah ketika tingkat pemberontakan dia cukup tinggi, ada waktu di mana kita stop. Ada waktu di mana kita stop untuk memperingatkan. Dan apa yang kita lakukan? Berdoa supaya Tuhan ubah hati dia. Itu hal yang kadang-kadang kan kita sudah saking marahnya, emosinya, kita mau tenang di hadapan Tuhan dan mendoakan anak kita tuh nggak bisa. Kita pun membutuhkan ketenangan buat diri kita sendiri sebenarnya. Tapi itulah yang bagi saya, mungkin saudara nggak bisa kucilkan anak kan ya. Apalagi masih kecil-kecil begitu, mau kucilkan dia tinggal di mana dan sebagainya gitu. Nggak bisa dikucilkan, tetapi paling tidak ketika kita sampai kepada titik ambang batas, saya rasa kita sudah harus angkat tangan sama Tuhan biar Tuhan turun tangan. Seringkali kita itu marah, emosi, dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat. Akhirnya sesuatu yang melampiaskan amarah dan lain-lain. Karena kita sudah sampai titik ambang batas dan kita tidak pernah mengatakan, Tuhan saya menyerah. Tapi kita cuma bilang menyerah ke diri kita sendiri. Kalau kita sudah menyerah sama Tuhan, saya yakin ada waktu di mana Tuhan itu mengubahkan dia. Entah itu melalui proses kehidupan yang tadi salah satu Bu Vera sharingkan, atau melalui sesuatu hal yang lain yang Allah kerjakan dalam hidup dia. Itu mengubah dia, membenturkan dia sehingga mengakibatkan perubahan dalam hidup dia. Nah kadang-kadang kita nggak sabar ya sampai di waktu di mana Tuhan ubahkan itu. Tapi itulah pengharapan kita dalam tangan Tuhan. Tuhan itu berkuasa bahkan melebihi daripada kita untuk mengatur anak-anak kita. Itu sesuatu yang sangat indah. Pernah satu kali, oh ya Pak. Kalau berdoa terus Tuhan pertobatkan anak kami. Betul Pak, harusnya demikian Pak. Kita terus menerus berdoa untuk pertobatan anak kita. Sama seperti kita pun pernah didoakan. Baik oleh orang tua kita atau oleh orang yang lain untuk kita bertobat. Sama, kita juga berdoa untuk anak kita.
Ya, Bapak Ibu pernah dengar cerita John Sung kan ya? Nakalnya luar biasa kan ya? Itu sampai papanya pukul dia tuh gak main-main. Itu pernah saya baca bukunya itu, papanya ikat dia, waduh ini ngeri. Papanya kalau hantam dia tuh benar-benar luar biasa mengerikan. Tapi John Sung itu heran sama papanya. Karena setiap kali selesai papanya pukul, papanya itu akan masuk ke dalam satu ruangan. Rumah yang terbangun dari kayu-kayu yang bisa kita tengok dari lubang kayu itu. Apa yang dikerjakan sang papa di dalam. Papanya itu buat apa? Berlutut berdoa untuk anaknya. Dan papanya bilang bahwa Tuhan, saya tidak sanggup. Tolong ubah anak saya. Dan anaknya John Sung bilang gini, kenapa papa selalu berdoa buat saya? Dan ketika dia berdoa dia selalu menangis dengan begitu luar biasanya. Karena dia gak sanggup. Dan itu yang menyebabkan John Sung bertobat. Tapi untuk menanggung itu semua kan butuh waktu ya, butuh proses yang gak mudah begitu. Dan ketika dia menjadi dokter, dia bawa ijazahnya, dia bilang saya akan kasih tunjuk sama papa. Begitu. Itu sesuatu anugerah Tuhan yang begitu besar. Anak yang nuakalnya minta ampun walaupun pintarnya minta ampun juga ya. Tapi itulah pekerjaan Tuhan mengubahkan dia. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan putus asa, semangat. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Udah rajin. Iya ada di. Ya. Kita juga diajarkan untuk tidak menghakimi Bu Grace. Okay. Nah, jadi kasusnya kalau kita punya komunitas, terus ada satu orang yang menjadi cancer, artinya dia mau memecah belah komunitas ini, terus kita kucilkan, oke kita kucilkan, tapi dia akan lari ke tempat yang lain. Merusak di tempat yang lain, kita kucilkan lari lagi ke tempat yang lain gitu. Jadi kayak cancer saya bilang. Itu bagaimana Bu Grace? Karena kalau ini dibiarkan dia akan merusak komunitas yang lain. Kalau tidak dibiarkan kita coba menjadi kawan tidak bisa gitu loh. Ya. Itu aja. Baik Pak. Ada salah satu kebiasaan di dalam gereja kita. Kalau misalnya ada jemaat lain dari cabang yang lain pindah ke sini. Biasanya antar gembala sidang atau antar vikarisnya itu akan menginformasikan tentang orang bersangkutan. Contoh misalnya ada salah satu yang pindah dari gereja Karawaci ke Depok. Kami nggak tahu latar belakang dia. Tapi vikaris Dewi kontak Pak Tama dan kasih tahu tentang situasi daripada jemaat ini. Dan dari situlah kami akhirnya memanggil dia secara khusus dan mengkonseling. Dan ternyata di luar dari dugaan kami dia sudah melakukan hal-hal yang itu meresahkan. Maka bahkan waktu saya ajak dia diskusi pun dia bohong sama saya. Padahal saya sudah tahu kasusnya. Tapi sengaja saya tanyakan maksudnya supaya dia jujur atau tidak. Bahkan sama saya pun dia tidak jujur. Akhirnya saya sampaikan kepada Pak Tama. Lalu Pak Tama ambil tindakan. Dan akhirnya kami menjalankan disiplin. Dan itu disiplin bukan cuma gereja lokal. Tetapi itu kita akan memberitahukan kemanapun dia akan pergi. Jadi kalau dia misalnya pergi ke cabang yang lain, maka kami akan pastikan gembala yang sana tahu. Dengan begitu membuat dia terjaga, ya, terawasi, begitu. Dan itu membatasi dia punya pergerakan dan menghentikan dosa yang dia lakukan. Begitu Pak. Kira-kira demikian ya Pak ya. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, Ibu Nibe. Ya, mungkin saya bertanya dari perspektif sebagai ibu yang bekerja ya. Mungkin kalau saya secara pribadi juga ya, ini pengalaman pribadi juga kayak walaupun saya pernah mendengar juga ya harusnya kamu bekerja di luar oke, tapi di dalam juga harus beres nih, di rumah juga harus beres gitu ya. Jangan kerjanya di luar beres tapi di dalam berantakan gitu. Tapi jujur Li gitu ya, kebanyakan karena udah capek dari kerjaan di luar, akhirnya pekerjaan sebagai ibu di rumah itu kadang
menjadi apa ya, standarnya turun gitu ya, bisa dibilang ya. Ya mungkin lemari itu diberesin cuma sekali minggu aja, dikerjain sih, tapi kayak aduh aku udah capek banget hari ini, tidur dulu. Saya kayak sejauh apa sih kita harus rajin sampai saya mikir ya, oke, kalau mungkin saya bisa kerjain semuanya mungkin ya, tapi kayak badan saya tuh kayak nggak sanggup gitu kayak Bu. Asinya mungkin berkurang atau bagaimana ya, saya nggak ngerti juga. Cuman sejauh apa ya kita bisa excuse gitu ya kata rajin atau tidak malas ini dengan mungkin kita juga melihat kesehatan atau apa ya, kemampuan tubuh kita begitu Bu. Ya. Okay, thank you. Dalam konteks wanita karir, saya kira ada aspek-aspek yang disebut dengan korban, yang dimana baik itu anak, baik itu suami akan mengalami apa yang disebut dengan korban. Dan itu berarti harus dibicarakan dengan suami dan anak. Bahwa memang ketika saya ambil keputusan bekerja di sini, korbannya adalah A, B, C dan seterusnya. Siap nggak pikul sama-sama? Itu harus diomongin. Karena kadang suami bilang silakan, habis itu dia nggak hitung konsekuensi. Terakhir berantem ya kan? Nah itu sulit. Jadi kesepakatan antara suami dan istri untuk menanggung bersama korban yang harus dipikul ketika istri terpaksa mengambil pekerjaan yang lain untuk misalnya mendukung ekonomi keluarga. Atau misalnya istri punya talenta tertentu dan suami mendukung dia mengembangkan talenta bersangkutan. Tapi harus ada juga keseimbangan di mana keduanya sepakat bahwa kalau ada korban jangan saling salahkan. Tetapi mari sama-sama pikul. Begitu. Yang kedua, bisa tidak pekerjaan itu digantikan oleh misalnya asisten. Ya, pembantu kita dan seterusnya yang kita bisa ini. Tapi tidak boleh mengambil tugas utama ibu. Tugas utama ibu itu apa? Mengajar firman dan seterusnya. Ini kalau kita bahas khusus mengenai ibu punya perannya, peran terlalu penting ibu. Jadi tidak boleh mengajar firman, mengajar moral, mengajar apa lagi ya, tata krama, bagaimana dia harus menghidupi firman dalam kehidupan dia, mengajar disiplin, tanggung jawab, itu ibu punya peran di situ kuat. Begitu. Walaupun ini tidak berarti bahwa suami-suami tidak bekerja ya. Biasanya kalau anak terlalu berontak sama mama, papa punya suara lebih didengar begitu kan ya. Nah jadi harus kerjasama. Jadi itu Bu, ada peran ibu yang tidak tergantikan dan tidak boleh digantikan. Tapi kalau misalnya cuci piring, bersihkan rumah, boleh kasih asisten kerja. Nggak apa-apa itu. Kalau mau cari tahu dia punya argumentasi, saya kasih argumentasinya Amsal 31. Nggak apa-apa itu. Nanti kita kalau eksposisi khusus itu nanti kita lihat wanita karir bagaimana dia bekerja dan dalam rumah tangga. Nggak ada masalah itu. Asal kita apa yang menjadi tugas utama ibu tidak boleh digantikan. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi. Baik. Saya jadi ingat aja papa saya Bu, kalau mau makan harus bekerja gitu ya. Kalau kan dulu begitu ya, mungkin teman-teman ya, waktu kita dulu kecil itu papa saya itu selalu bilang, ini makanan enak gitu ya. Terus selalu dia bilang makanya nanti harus bekerja. Kalau mau makan harus bekerja gitu ya. Sebenarnya saya pikir untuk kondisi saat ini memang nggak susah ya diterapkan, khususnya mungkin yang ibu-ibu ya, karena kan ada namanya itu hak asasi manusia lah, kan banyak ya. Kemudian ada juga hal-hal yang mungkin menjadi yang membatasi gitu, yang membuat mereka mungkin orang tua mau ngomong begitu, anak mungkin resourcesnya, informasinya udah jauh lebih banyak karena gadget gitu Bu. Ya. Nah yang mau saya tanyakan gini Bu, apakah dalam konteks seperti ini yang Alkitab ini, kalau seorang orang tua menyatakan kalau mau makan harus bekerja gitu, nggak boleh makan gitu ya. Apakah boleh sedini mungkin? Karena kalau saya ingat dulu waktu kecil itu ya, saya tuh selalu ada di telinga saya, papa saya gitu. Makanan ini enak gitu kan, makanya harus bekerja gitu ya. Konteks itu masih SD gitu. Kalau sekarang ini apakah orang tua boleh menerapkan itu? Terima kasih Bu. Boleh, sangat boleh. Dari sejak dini silakan. Karena itu prinsip Alkitab. Bahkan saya juga masih kecil dulu, opa saya itu
guru dan penginjil. Itu kalau kami pulang kampung itu dia biasa kasih tugas kami, kasih makan babi. Lalu kasih makan itu kambing domba. Saya orang yang paling suka lari-lari dari tanggung jawab itu. Karena memang saya nggak suka kasih makan domba ataupun kasih makan babi. Cuman opa punya kalimat yang sampai hari ini saya ingat. Itu masih kecil sekali saya. Kalau kamu tidak kerja kamu nggak boleh makan. Semua makanan yang ada di sini itu tersedia karena orang kerja. Menikmati, memanfaatkan hasil kerja orang lain untuk keuntungan kita itu satu pencurian. Itu kemalasan besar. Soalnya waktu itu saya nggak terima opa punya kata-kata. Tapi setelah baca Alkitab betul juga ini opa bilang. Maka bagi saya silakan diterapkan. Sejak kecil disampaikan kepada anak-anak. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih karena Engkau adalah Allah kami yang telah menuntun kami melalui firman hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami begitu banyak melalaikan firman yang kami telah mengerti. Begitu banyak kebiasaan-kebiasaan kami yang kami anggap sesuatu yang baik padahal merupakan kemalasan di hadapan Tuhan. Ampuni kami dan sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dan disiplin di dalam melayani Tuhan. Baik itu dalam via aktiva maupun via kontemplativa. Kuduskan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.